Jumpa lagi bersama saya Wendy di sini. Kita di sini akan kedatangan bintang tamu, yaitu tokoh adat. Ya, kalau di sini disebut dengan Damang yang ada di Kabupaten Lamandau. Kita akan hadirkan beliau untuk berbincang-bincang seputar seni adat dan budaya yang ada di daerah Lamandau. Kita sambut Bapak Damang kita. Iya, oke, silakan Pak. Silakan Pak. Penting kita jaga jarak. Nah, Terima kasih. iya. Silakan Pak untuk memperkenalkan diri Bapak. Ya. Baik, saya nama lengkap Paulus Redan Cikunjan, Mas Kemala Mangku Adat Demang Lamandau. Saya ditugaskan oleh masyarakat untuk menggali budaya karena budaya ini adalah perekat bangsa. Oleh sebab itu saya dipanggil, saya tidak keberatan. Sangat berterima kasih. Mantap, luar biasa ini semangat Damang kita. Pak, siapa Pak panggilannya Pak? Panggilannya Pak Redan. Pak Redan ini ya, Pak Redan ini Pak Redan. Sudah berapa lama Bapak memangku sebagai Damang di Lamandau ini Pak? 5 tahun, Pak. Sudah 5 tahun ya? Sudah 5 tahun. Apa saja Pak kegiatan yang Bapak ingat-ingat lah? Jangan, kalau semua kan terlalu banyak ya Pak. Baik, terutama saya sudah mengenalkan diri. Kedua, saya menyampaikan salam Dayak. Oke, silakan Pak. Karena Dayak itu ada Salamnya Pak ya? salamnya. Oh. Adil katalino beceramin ke surga besengan ke jubata. Arus. Semangat. Luar biasa. Baik, untuk menjawab pertanyaan, kita ditugaskan sebagai Demang Kecamatan Lamandau untuk menggali budaya dan ingin meluruskan hukum-hukum yang ada di wilayah kita. Karena hukum adat itu ribuan tahun sudah berjalan, jadi harus ada keseimbangan dengan hukum positif. Jadi untuk wilayah adat yang bisa diurus adat adalah Demang. Kalau yang hukum positif yang bersangkutan dengan pidana itu adalah urusan pengadilan. Di samping itu, kami sebagai Demang Kecamatan Lamandau, kami sangat antusias untuk menggali budaya. Pertama, mati kita harus bepati, hidup tentu kita beradat. Di dalam mati, bepati, hidup beradat adalah semuanya ada rangkaian-rangkaian. Seperti kita pertama, kita sebagai orang Dayak harus wajib untuk bikin rumah. Rumah itu adalah ladang ya. Ladang. Jadi kita tidak sembarangan untuk bikin ladang. Kita harus punya ada langkah ketikanya. Kita harus mencari tanahnya, harus ada pampuh tanahnya. Dari awal sampai kita akhir kita berumah itu adalah menggunakan pampuh tunggal. Di dalam itu ada 44 adat. Ada 44 adat. 44 adat. Tata cara ya? Tata cara. Iya. Sedangkan kita mencari ladang itu, pertama kita mencari mimpi, kedua kita mencari langkah, ketiga kita harus mencari burung. Apabila burung itu menandakan kita itu tidak bagus pada saat itu, ada kata intelektualnya, ada bahasa sengiangnya. Pekutuk dom purang sepilih mangut babi, ratu gilu tinggal dorang, sukarami pulang kami. Karena kami nih hona bumam tongah mengontar gorat, ake batang penyuguti daun penyusup batang gadi purat, kawat urat sampai ke laut, puncaknya sampai ke langit. Jadi supaya menunjang ekonomi masyarakat adat Dayak itu, karena 44 adat di situ, kita memang harus kita emban bersama. Karena budaya itu untuk kita. Kita untuk budaya. Jadi Kita untuk budaya, betul. Di samping itu kita ada adat bujang begini darah belaki. Bujang begini darah belaki adalah untuk lamaran ya Pak? Orang yang sumpit empanak kora besuku itu berarti orang yang mau meminang seseorang. Jadi kalau bahasa intelektual, bahasa sengiangnya, sumpit engkonak kora besuku, risik gunam, pinta tanya, baru kita lama murak sampai menggabus, baru kita adat timang pati tuluk, baru tulak tumpah puluh manuk mati berjadi. Di situ banyak adatnya, banyak rangkai-rangkainya. Oleh sebab itu kita memang harus mempertahankan adat budaya itu dan kita menggali budayanya sendiri. Karena budaya itu tidak semudahnya kita mendapatkan kalau kita tidak menggali, kalau kita tidak berguru kepada guru-guru besar kita.
Saya sebagai Demang Kecamatan Lemandau, adat budaya Dayak Tomun selalu siap dan mampu saya untuk melaksanakannya. Karena saya tidak tahu sendirian. Kita tidak belajar dalam kandungan ibu kita. Kita berguru dan berguru. Sampai saat ini guru saya sudah 9 secara legalitas. Saya umumkan, saya sampaikan dengan masyarakat luas bahwa saya punya guru. Guru itulah yang mendidik saya untuk adat budaya. Itu tentang adat budaya umum. Jadi disitulah keterangan dari saya untuk bujang bini darah belaki itu dari nenek moyang kita dulu sudah ada. Jadi walaupun kita ini agama kita berbeda, suku kita berbeda, kalau kita di mana bumi kita injak, di situ langit yang kita junjung. Adat budaya itu kita pertahankan. Jadi kurasa itu memang sudah menjadi kewajiban pada kita semua, tidak hanya seseorang, tapi itu umum. Nah, begitu juga masalah adat, adat mati. Adat mati itu dari lahir, dia besar, dia berkeluarga, sampai dia punya kemampuan, sampai punya rumah, punya kemampuan sebagai mantir, sebagai pemerintah, sebagai pejabat. Oleh sebab itu di situ ada adatnya. Manusia dilahirkan ada 3. Apa saja itu? Pertama, manusia sederhana. Manusia sederhana. Kedua, manusia yang durhaka. Yang sangat kita sulit mencarinya adalah manusia sempurna. Yang ketiga ini. Manusia sempurna dia jadi pejabat. Manusia sempurna dia toleransi dengan sesama. Dia membiayai orang tuanya, membiayai keluarganya, walaupun tidak secara materi, dia secara cara bagaimana dia untuk mengemban itu. Apalagi kalau menjadi pejabat, minimalnya jadi ketua RT, sampai jadi bupati kalau daerah kita. Karena untuk daerah kami, kalau untuk menjadi gubernur, Kobar sudah ada. Kalau untuk Lemandau belum. Mudah-mudahan nanti akan datang. Ada yang menjabat sebagai gubernur. Jadi oleh sebab itu di sini ada di sekitar kita, di sini ada barang-barang. Barang-barang ini, kostum ini Pak ya. Barang-barang ini bukan kami mengarang sendiri. Ini kasta adat budaya. Kasta adat budaya ini bisa dipergunakan acara Tulak Simah Daun Dadari, bisa digunakan kedatangan penomah Kuta Batu Raja Batang Arai, bisa juga digunakan untuk acara tewah. Tewah adalah kematian. Baik, saya jelaskan sedikit yang bisa saya cuplik bahwa adat pakaian ini untuk adat merumpak atau adat orang tamu datang. Jadi di sini ada hal-hal yang perlu digali dan perlu kita kembangkan kepada masyarakat luas, umumnya pada suku Dayak. Di depan kita ini ada pakaian tentupung baju barut, ada seraguk lai tingang, ada tengkuluk tengkikiran. Semuanya ini berkaitan dengan budaya. Contoh, ini adalah budaya kita orang Dayak. Penanting banting kuning, sepenaring gajah gela dari gajah lemomai. Gajah lemomai ini sampai menjadi babi. Menjadi babi adalah simpang juang di Sakadana di Rotap Buku Tobu. Pemirsa melihatnya? Jadi inilah menjadi suatu kebanggaan kita. Selanjutnya, bentar dulu Pak. Ini tulang apa Pak yang panjang ini? Yang panjang ini? Ini tulang. Yang ini Pak. Yang ini Pak. Ini tulang kora. Tulang kora. Tulang kora ini berkaitan dengan budaya. Tapi ini kora yang udah mati Pak ya? Kora ini mati meragat. Kalau mati meragat ini adalah ditemukan tulangnya saja. Tapi kami orang Dayak tahu bahwa tulang kora dengan tulang hewan lain beda. Oleh sebab itu, di samping tulang kora ini ada kepalanya. Jadi kepalanya ini, tulang kora ini, secara umum kami menyatakan tulang kora. Tapi secara kata intelektual orang Dayak Tomun, ini adalah kelika. Kelika mayang bersolak. Kelika mayang bersolak, bolin sotik kemarajaya. Apa gunanya? Apa gunanya Pak?
karena kami ini orang Dayak, guna ini Kelikak Mayang Besolap Boling Soti Kemarajaya ini gunanya untuk sahabat kami, untuk kami membangunkan leluhur kami. Oh iya. Nah, karena dari nenek moyang kami dulu adat ini sudah ada. Ini medianya Pak ya? Jadi dengan ini, cara ini, kami memakai ini, kami bisa memanggil leluhur kami. Ini sama? Sama. Jadi oleh sebab itu kami sangat antusias untuk mempertahankan adat budaya. Kalau seperti ini adalah tentupuk. 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 Ya, kalau ini seragu. Jadi tentupuk baju barut, seragu lai tingang. Kalau ini baju barut. Oh, ini baju barut namanya. Ini baju barut. Ini memang pasangannya Pak? Sudah? Pasangan. Oh, sudah pasangan. Tentupuk ya. baju barut. Kalau ini adalah sangkabat. Jadi dia walaupun bentuknya kepuak sama dari kulit kayu, tapi namanya pasti berbeda. Oleh sebab itu di zaman dulu sampai sekarang kita tren harus pakai kepuak. Iya. Karena kepuak ini asal usulnya memang orang Dayak ini tidak punya kain. Jadi kainnya ini adalah kepuak. Ini bisa dibikin baju, bisa dibikin celana, bisa dibikin selimut, bisa dibikin kelamu. Bahkan kalau dulu kita pakai tekuluk tengkikiran, pakai sabuk. Sabuk adalah ini lembangnya sabuk. Oh, itu sabuk. Ini sabuk. Jadi kalau sabuk ini bahasanya ya zaman kita dulu sampai sekarang kita ingat, ini harus pakai lelanang hiya kelanu, lelaki pangkas sempanyak. Ini akan notak tanahnya morang arai. Ketopuk lulu kemensiang, kelaman pagar berduata. Oke, iya. Kalau ini Pak, ini mana? Ini terbuat dari apa ini Pak? Ini terbuat dari kulit hui. Kulit hui ini Pak Kulit ya? hui atau rotan. Oh, kulit hui Jadi atau rotan. kulit hui ini adalah percontohan. Aha. Percontohan kami ini sudah berumur 150 tahun dari Desa Tanjung Beringin. Desa Tanjung Beringin itu asal usul Tampun Telutuk Tari Hiak Unak Remamai Batu Omas siak sepengunga Sungai Pinang siak sepenguruh dalam Jawa. Jadi ini pusaka rumah sapu hitap Tanjung Beringin. Sudah beberapa generasi saya mendapat contoh ini, maka saya membuat ini dengan Ibu Domang. Ternyata kami bisa melestarikan adat budaya ini dan melestarikan alat yang kami dapat ini. Ini adalah contoh kami meniru ini. Kami melestarikan adat budaya. Ibu Domang sangat pandai membuat ini. Tapi membuat ini tidak mudah. Adalah waktunya 37 jam. Adapun bahannya atau objek yang dipergunakan 100 lembar. Untuk yang pendamping dari 100 lembar alat yang dipakai adalah 30 lembar. Jadi menjadi 130 lembar, 30 jam mengerjakannya. Kami pakai jam, langsung kami coba. Belum kita mencari bahan, memang sungguh sulit. Tapi karena kita mencintai budaya dan budaya ini untuk kita, kami tidak merasa sulit, kami tidak merasa capek. Ini menjadi suatu kebanggaan kami. Karena yang itu apa Pak? Ya itu jelaskan itu Pak. Oke. Ya itu. Oke. Ini adalah batu. Batu ini tidak dapat semudahnya. Ini dari nenek moyang kami. Batu ini sudah ada. Sebelum saya ada, batu ini sudah ada. Jadi oleh sebab itu kami mengingat orang tua kami, orang leluhur kami, maka kami sekarang kami lestarikan. Dengan ini gigi-gigi, taring-taring. Ini semuanya binatang yang dapat kami di hutan dan tidak kami bunuh. Ini adalah mati sendirian. Kalau kita bunuh tidak bisa diambil karena pemali. Ini adalah gigi badak. Ini mungkin ada ratusan tahun. Sampai sekarang kami tetap melestarikan ini karena ini obat tradisional orang Dayak. Zaman dulu tidak ada dokter, zaman dulu tidak ada menteri. Jadi hal-hal ini menjadi obat. Jadi itu. Oke. Terima kasih. Ini adalah baju barut. Ini pasangan untuk pakaian wanita. Ini baju barut untuk pasangan wanita. Kalau ini
adalah baju barut untuk pakaian laki-laki dari kulit kepua. Oleh sebab itu, kalau laki-laki dia harus berpasangan dengan sabuk. Sabuk ini untuk pasangan laki-laki. Tapi kalau untuk wanita, dia harus pakai seperti ini. Nah, kalau ini adalah sengkabat. Sengkabat dari kepua. Apabila kita melaksanakan adat budaya, kita kedatangan penomah Kuta Batu, Raja Batakarai, sejenis bupati, gubernur, menteri, kita harus pakai ini karena ini adat budaya kita. Jadi ini sama, tapi ini adalah pemakainya adalah penomah Kuta Batu, Raja Batakarai ataupun pejabat tinggi, karena ini kain kuning. Kain kuning adalah sebagai orang penyuka. Kalau kami kan dulu kan raja tidak ada, kami orang penyuka, jadi orang penyuka harus kita pakai ini. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Oke. Iya. Oh, itu topi Pak ya? Ya. Namanya Pak? Jadi ini namanya seragum dari sona. Sona itu apa Pak? Sona itu dari bambu. Oh, dari bambu. Kulitnya berarti lah? Isinya. Oh, isinya. Jadi dia kulitnya, sonanya dicari, diolah sampai menjadi sedemikian rupa. Itu ada ceritanya Kak Pak? Ya, tingkatan-tingkatan itu lekuk-lekuk apa memang untuk hiasan atau gimana? Jadi sona ini adalah adat budaya. Adat budayanya Adat Pak. budaya apabila kami ada orang yang meninggal, sona ini tidak bisa tinggal. Karena ada penotas pontong sona penyuruh jamurunyo kalau tewas. Atau kami kami ada jontang maro banyak, jontang lama sona. Jadi itu kegunaan adat budaya. Seterusnya sebagai orang kematian ditahan, diadatkan, dia harus ada potas dari sona. Oleh sebab itu sona ini sangat kami junjung tinggi. Sekarang kami promosikan untuk seragu. Seragu ini dari zaman dulu sudah ada. Kami hanya meneruskan saja. Ini Ibu Domang. Jadi Ibu Domang ini semuanya Ibu Domang. Ibu Domang yang membuat. Ya. Oh, mantap. Oke, terima kasih Pak yang itu. Nah, sekarang yang ini Pak, yang hitam. Baik. Ini hitam apa ini? Jadi dia ada perbedaan. Kalau untuk topi wanita atau betina, bahasa kaminya, dia tidak punya jengger, tidak punya tanduk belakang. Tapi kalau punya laki-laki harus pakai ini. Karena kastanya, kalau zaman dulu ini adalah tengkuluk tengkikiran. Tengkuluk tengkikir ini melambangkan seorang laki-laki. Dan laki-laki adalah kastanya lalanang hiak kelanu, lelaki pangkas sempanyak, urak melangkah tajam, kebu hitam. Berarti orang yang masih segar bugar, masih gagah berani. Jadi inilah pakainya kelibat panjang pejalan jauh, notak tanahnya Morogarai. Kalau ini pakaian ini adalah pakaian betina. Pakaian betina adalah mana tomo tikal darah surung bangun. Berarti muda-mudi kalau bahasa Indonesianya. Jadi ini sangat kami junjung tinggi. Kami sekarang harus pakaian adat ini harus kami pakai apabila acara. Jadi itu yang dapat kami terangkan. Itu untuk acara apa aja Pak? Jadi ini cara umum. Kita pertemuan, kita rapat, kita orang nikah atau orang mati, tidak menjadi hambat apa-apa, tidak ada kembali. Semuanya bisa.